selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan lebih detail mengenai beberapa penyebab penyakit dan solusinya menurut PAZ. Ada penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit benjolan pada tubuh, dan lain. Bagaimana ulasannya? Ikuti terus video-video kami. Diabetes, penyebab dan solusinya menurut PAZ. Diabetes adalah meningkatnya kandungan gula atau glukosa dalam darah. Dinyatakan dengan satuan miligram per desiliter atau berat per volume. Kadar gula darah normal memiliki perbedaan tergantung pada usia. Pada tabel berikut bisa dilihat, usia di bawah 6 tahun, gula darah normalnya adalah 100 sampai 200 mg per dl. Usia 6 sampai 12 tahun, kadar normalnya adalah 70 sampai 150 mg per dl. Di atas 12 tahun, kadar gula darah normalnya adalah di bawah 100 mg per dl. Penderita gula darah tinggi umumnya memiliki gejala sebagai berikut: gampang pusing, gampang mengantuk, kaki keras, kencang dan nyeri, terasa gatal-gatal, badan gampang lelah, asam lambung atau GERD, mata kabur, lapar terus, tak bisa kenyang, ejakulasi dini, gangren, makan gula kebas, haus terus-menerus, dada sesak dan nyeri, beser atau mudah kencing, juga ada kolesterol, kena manis sedikit, lemes dan puyeng, dan sering BAB. Pertanyaannya adalah, mengapa kadar gula dalam darah bisa tinggi? Gula darah atau glukosa adalah zat yang nantinya akan menghasilkan energi dalam tubuh kita. Perubahan gula menjadi energi memerlukan oksigen dan insulin. Metabolisme tubuh kita kira-kira seperti ini ya. Makanan yang kita makan sehari-hari akan dicerna oleh lambung, masuk ke usus besar, kemudian ke usus halus. Di sisi lain, udara yang kita hirup melalui paru-paru akan masuk ke jantung, kemudian melalui pembuluh arteri, darah akan mengalir ke usus halus untuk mengambil zat-zat makanan tadi, kemudian menuju ke pembuluh kapiler untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh, dan sebagian lagi akan diolah menjadi energi. Nah, setelah dari pembuluh kapiler, darah kita yang tadinya kaya oksigen, yang pada gambar ini dilihat warna merah ya, akan berubah menjadi kaya karbon dioksida yang berwarna biru ini. Nah, darah yang kaya karbon dioksida ini akan diangkut oleh pembuluh vena menuju ginjal dulu untuk disaring zat-zat yang berbahaya, kemudian menuju jantung, dan CO2-nya dilepaskan kembali ke paru-paru. Proses metabolisme kita sangat kompleks ya. Kita ambil sederhananya saja yang terkait diabetes. Yang dalam hal ini kita fokus pada gula, oksigen, insulin, kemudian air yang nantinya akan dibakar menjadi energi.
Penyebab gula darah tinggi menurut PAZ yang pertama adalah pembakaran yang tidak sempurna. Dalam hal ini terjadi karena oksigen yang kurang dan insulin tidak optimal. Yang kedua, serapan air kurang. Yang ketiga, terganggunya saluran arteri, kapiler, dan vena. Nah, akibat dari pembakaran yang tidak sempurna tadi, maka energi yang dihasilkan sedikit, sehingga penderita lemas. Yang kedua, sering lapar dan sering BAB. Yang ketiga, gula dalam darah masih tinggi. Jadi, gula yang mestinya terbakar penuh sempurna karena suatu hal hanya terbakar sebagian. Jadi, akan berdampak pada yang tadi saya sebutkan. Kemudian karena serapan air yang kurang, maka campuran dalam darah akan kental. Dalam hal ini gulanya tinggi. Maka dari itu penderita akan sering buang air kecil dan sering merasa haus. Terganggunya saluran arteri, kapiler, dan vena. Saluran ini berfungsi mendistribusikan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme, CO2, dan zat-zat yang beracun. Jika saluran terganggu, otomatis fungsinya tidak akan optimal dan menyebabkan pusing, kebas, gangren, linu, gatal-gatal, dan lain-lain. Apa penyebabnya? Oksigen yang kurang disebabkan karena rongga dada yang sempit atau sesak napas, sehingga tidak bisa banyak menampung oksigen. Insulin tidak optimal, jadi kita ketahui bahwa insulin diproduksi oleh pankreas, artinya ada gangguan pada pankreas atau salurannya. Penyebab serapan air kurang yaitu ada masalah di organ yang berfungsi menyerap air, sehingga darah lebih kental. Yang dalam hal ini kadar gulanya akan tinggi. Saluran arteri, kapiler, vena tidak berfungsi optimal, itu dikarenakan ada pelintiran sehingga saluran akan menyempit atau tersumbat. Semua hal di atas terjadi karena penyimpangan tulang rangka sehingga terjadi kekencangan, kendor, melintir, atau kombinasi. Penyimpangan tulang rangka terjadi karena aktivitas sehari-hari atau karena jatuh. PAZ dapat membantu mengikhtiarkan solusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.